Konflik Israel-Hamas tak kunjung menemui jalan keluar. Serangan Israel semakin brutal, korban terus berjatuhan, dan perundingan damai belum membuahkan hasil. Bagaimana tidak, saat perundingan berlangsung, dua tokoh senior Hamas justru berbeda pandangan soal gencatan senjata. Seperti apa perbedaan pandangan di antara kedua pentolan Hamas tersebut, dan bagaimana sikap Israel terkait upaya menuju gencatan senjata? Simak perkembangan terbaru konflik di Gaza dalam video berikut. Pada Minggu 18 Mei 2025, Israel meluncurkan operasi darat besar-besaran ke jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 100 orang dalam semalam. Operasi yang menyasar Gaza Utara dan Selatan ini terjadi bersamaan dengan perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Perundingan tidak langsung ini dimulai pada Sabtu 17 Mei 2025 di Doha, Qatar. Pejabat senior Hamas Tahir Al-Nunu mengonfirmasi negosiasi berlangsung tanpa prasyarat. Meski ada optimisme, terobosan nyata masih belum terlihat jelas. Israel menyatakan kesediaannya untuk mengakhiri perang jika Hamas menyerahkan diri. Usulan ini tentu kemungkinan besar tak akan diterima oleh Hamas. Hamas sendiri mengatakan akan membebaskan semua sandera Israel jika ada jaminan Israel akan mengakhiri perang. Namun pada hari yang sama, seorang pemimpin Hamas menyebut kelompoknya telah setuju membebaskan 7 hingga 9 sandera Israel dengan imbalan gencatan senjata selama 60 hari dan pembebasan 300 tahanan Palestina. Akan tetapi, beberapa jam kemudian, pernyataan ini langsung dibantah oleh pejabat Hamas lainnya, Sami Abu Zuhri. Melalui pernyataan di TV Telegram Al-Aqsa, Zuhri menegaskan Hamas bersedia membebaskan semua tahanan sekaligus jika Israel berhenti berperang dengan jaminan internasional dan tidak akan melepaskan tahanan selama Israel terus melanjutkan agresi tanpa batas waktu. Analis menilai kemungkinan Hamas bersedia memulai kembali perundingan setelah kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Timur Tengah. Menurut seorang pejabat yang mengetahui hal itu, ada dorongan baru oleh mediator AS, Qatar dan Mesir untuk mencapai gencatan senjata. Dari sisi Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menunjukkan sikap tegas namun diplomatis dalam menghadapi proses negosiasi gencatan senjata ini. Netanyahu mengarahkan tim negosiasinya untuk pergi ke Qatar guna melanjutkan pembicaraan dengan Hamas. Namun ia menegaskan, Israel hanya akan mempertimbangkan proposal yang diajukan oleh utusan khusus AS Steve Witkoff. Proposal itu mengusulkan pembebasan setengah dari sandera Israel sebagai imbalan gencatan senjata sementara, namun tidak memberikan jaminan berakhirnya konflik secara total. Saat terjadi kebuntuan dalam perundingan, Netanyahu meminta tim negosiatornya untuk tetap berada di Doha setidaknya 1 hari lebih lama. Hal ini dilaporkan media Israel Channel 13 yang mengutip pejabat Israel tanpa menyebutkan nama. Seorang pejabat Israel menyatakan mereka tetap tinggal di Doha agar tidak menyinggung AS karena menurutnya tidak baik jika Israel meninggalkan Qatar sebelum Hamas. Langkah ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Israel tidak menjadi penghalang dalam proses negosiasi. Meski begitu, posisi Israel tetap keras dalam hal pembebasan sandera. Netanyahu dan pemerintahannya menuntut agar Hamas menyerah terlebih dahulu dan menunjukkan keseriusan dengan membebaskan sandera secara bertahap. Penolakan Hamas terhadap syarat dari Israel menimbulkan kebuntuan yang belum bisa diatasi hingga saat ini. Sementara itu, serangan Israel di Gaza terus menimbulkan korban jiwa. Dilaporkan lebih dari 300 orang tewas dan 1.000 orang terluka karena meningkatnya intensitas serangan udara sejak Kamis 15 Mei 2025. Krisis pangan juga mengkhawatirkan. PBB memperingatkan risiko kelaparan akut melanda 2,1 juta penduduk Gaza
akibat pemblokiran bantuan selama 11 minggu dan konflik berkepanjangan. Perbedaan sikap di internal Hamas soal gencatan senjata dan pembebasan sandera menggambarkan ketidakpastian besar dalam proses perdamaian ini. Sementara Israel berupaya tetap tegas dan berhati-hati dengan menyatakan hanya mempertimbangkan proposal dari Amerika Serikat. Konflik Israel-Hamas berada di titik yang sangat rumit, di mana upaya gencatan senjata masih terhambat oleh perbedaan sikap antara kedua pihak dan tekanan militer terus menjadi faktor dominan yang menentukan dinamika situasi di lapangan. Simak terus perkembangan konflik Israel-Hamas hanya di YouTube Kompas.com.